Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran geografi kelas 12. Kita akan melanjutkan tentang pasar bebas. Kali ini pasar bebas dalam konteks geografi. Sebelumnya kita buka bersama pembelajaran dengan membaca Ummul Quran. Kita awali dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Seperti yang kita ketahui, globalisasi tidak hanya di ranah politik, informasi, dan juga komunikasi. Tetapi globalisasi juga merambah di sektor ekonomi, yaitu tentang globalisasi market ataupun pasar. Dalam sistem perekonomian yang ada di negara kapitalis pada umumnya, pasar bebas ini dinamakan laissez-faire, di mana di sini ada keinginan konsumen yang langsung bisa dicetuskan pada pasar, dan di sini ada kesepakatan-kesepakatan di area ataupun regional tertentu ya. Contohnya ASEAN, maka mengadakan pasar bebas tingkat ASEAN, tingkat Asia, tingkat Eropa, dan lain-lain. Oke, pasar bebas ini akan terjadi hubungan timbal balik antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara berkembang akan membutuhkan produk dari negara maju, begitu juga negara maju akan membutuhkan bahan baku yang dihasilkan dari negara berkembang. Dampak pasar bebas terhadap negara maju dan negara berkembang. Pasar bebas itu bisa berupa dua negara atau bilateral, multilateral, maupun regional. Kemarin kita sudah bahas apa itu bilateral, apa itu regional, atau multilateral, atau internasional ya. Dampak dari kerjasama negara maju dan negara berkembang dalam pasar besar. Yang pertama bisa jadi dampak positif. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku untuk kegiatan produksi bagi negara maju, masuknya pengaruh pengetahuan dan teknologi negara maju ke negara berkembang. Negara maju sebagai produsen memasarkan hasil produknya ke negara berkembang sebagai negara konsumen, sementara negara berkembang mengekspor bahan baku industri. Dapat memperluas pasar internasional. Barang-barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri dapat dipenuhi di negara lain dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk, meningkatkan devisa, masuknya pengaruh saling mempengaruhi, perkembangan yang lebih positif, kegiatan industri negara berkembang dapat maju, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dapat memiliki kekayaan dan sumber produksi, efisiensi, dan efektivitas tinggi. Tapi ada pengaruh negatifnya, yaitu pembangunan tidak merata, pengaruh pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol, pasar negara sedang berkembang, dikuasai oleh negara maju seperti Indonesia contohnya. Banyak perusahaan sedang berkembang yang akan bangkrut karena kalah bersaing, ketergantungan terhadap negara maju, masuknya tenaga kerja asing ke negara yang sedang berkembang, investasi negara maju terhadap kebijakan di negara berkembang, masyarakat negara sedang berkembang bersifat konsumtif, dan dengan berkembangnya negara industri, maka bisa memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.
Penduduk yang tidak memiliki keterampilan khusus akan tersingkirkan. Nah, contoh pasar bebas, yang pertama AFTA. AFTA ini tahun 2016 kita sudah menghadapi MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau AEC bahasa Inggrisnya. Nah, di sini sudah mulai, jadi AFTA juga sudah akan kita hadapi mengalami perkembangan ya. Jadi dari MEA tersebut akan menghasilkan kesepakatan mengenai AFTA atau ASEAN Free Trade Area, perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. ACFTA, ASEAN China Free Trade Area. Jadi negara-negara AFTA dan ACFTA itu yang melibatkan banyak negara sedang berkembang maupun negara maju. Nah, di situ juga sama, ada APEC, Asia Pasifik ya. Ada OPEC, ada OECD, NAFTA, WTO. Nah, peran Indonesia dalam pasar bebas itu banyak sekali. Indonesia punya peran sebagai produsen, berapa persen ya produsennya, kalian bisa kaji sendiri. Terus Indonesia sebagai negara yang konsumen barang impor, nah ini mesti. Dan Indonesia berperan sebagai daerah tujuan investasi. Kita mengharapkan dari negara-negara maju itu invest ke negara kita ya. Hambatan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas, rendahnya SDM, lemahnya Indonesia dalam serbuan impor, pemerintahan kurang proaktif dalam pasar ekspor. Strategi untuk menghadapi pasar bebas, bidang pendidikan ditingkatkan, bidang ekonomi juga ada kebijakan yang bisa melindungi produk kita, dan bidang sosial. Bagaimana pekerja asal Indonesia itu mampu bersaing dengan pekerja-pekerja yang lain dengan adanya peningkatan mutu dari pendidikan ditingkatkan, kualitas, keterampilan, maka kualitas SDM-nya juga akan naik gitu ya. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Untuk tugasnya kalian untuk pasar bebas kali ini, apa yang akan dihadapi Indonesia jikalau pasar bebas itu diterapkan. Jadi tahun 2021 ini ada kemungkinan nanti ada pasar bebas gitu ya. 2021, 2025 itu nanti ada. Nah, apakah kita sudah siap menghadapi pasar bebas? Yang kedua, jikalau siap bagaimana? Jikalau tidak siap bagaimana? Oke, itu saja dari saya. Sebagai negara berkembang, kita berharap Indonesia meningkatkan diri. Kita juga semua sebagai bagian dari negara Indonesia terus meningkatkan diri ya, supaya SDM meningkat, maka nanti mutu kualitas negara juga akan meningkat. Kita tutup dengan membaca Fatihah, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.